Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas sebuah metode simple tapi powerful untuk kita gunakan dalam trading. Dan metode ini juga sangat mudah digunakan untuk teman-teman yang baru mulai belajar trading ataupun yang pemula ya. Strateginya simple, tidak banyak hal yang perlu teman-teman ingat. Namanya adalah trading dengan strategi breakout. Strategi ini kalau bisa dibilang termasuk strategi yang sangat simpel ya teman-teman. Kita hanya kebanyakan menunggu, tidak terlalu banyak melihat atau menggambar-gambar pada chart. Dan di strategi ini atau metode ini, teman-teman juga bisa mendapatkan risk ratio yang cukup bagus ya. Ataupun oke untuk kita trading. Begitu. Dan kita bisa langsung coba praktekin ke chart ya teman-teman. Yang pertama, tentu saja dasar dari trading itu sendiri teman-teman harus punya. Yang pertama itu kan kita harus mengenal arah tren, jenis-jenis trennya ya kan. Terus melihat yang namanya support dan resisten dan yang ketiga itu kita bisa masukin metodenya. Nah, metode breakout. Teman-teman harus tahu candle itu seperti apa ya. Candle-candle yang cukup powerful itu seperti apa. Itu kan dasar dari trading dan dasar dari semua jenis metode yang ada ya teman-teman. Itu seperti kalau dalam kendaraan itu seperti bensinnya lah, begitu ya kan. Itu teman-teman harus punya yang namanya bahan bakar dulu untuk berjalan. Nah, tiga dasar dari trading itu dulu teman-teman harus punya ya kan. Bahan bakarnya teman-teman harus punya dulu, baru kendaraannya atau metodenya ya kan. Nah, ketika kita sudah punya ininya, sudah punya dasar dari trading itu sendiri, selanjutnya kan metode, teman-teman harus pelajari metode nih kan. Nah, metodenya itu metode simple breakout. Teman-teman sudah anggaplah begitu. Kita bahas secara singkat aja deh. Untuk tren misalnya. Untuk tren itu kan ada tiga jenis. Ada tren bearish, bullish, dan sideways. Contoh di sini ada tren yang sedang bearish ya kan. Bearish itu dia naik, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan turun. Begitu seterusnya teman-teman. Itu untuk tren yang sedang bearish. Tetapi untuk tren yang sedang bullish itu dia berbeda ya. Kalau tren yang sedang bullish itu dia kebalikannya dari yang bearish tadi. Kalau yang bearish itu kan dari atas ke bawah. Kalau yang bullish itu dari bawah ke atas. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan begitu seterusnya teman-teman. Ya kan? Intinya harga dari bullish itu dia merangkak naik ya. Arahnya itu naik. Nah, untuk yang tren ketiga itu sendiri adalah tren sideways. Tren sideways ini bagaimana Bang? Tren yang hanya bergerak pada jangka atau daerah tertentu saja. Dia tidak membentuk dan membentuk low yang cukup bagus ya. Dia hanya flat atau bergerak di harga tertentu. Contohnya seperti ini. Dia bergerak ya atau membentuk dalam area harga tertentu saja. Tapi ketika harga ini sudah di break, itu arah tren selanjutnya. Kita bisa melihat arah tren selanjutnya. Kalau ini kan contohnya dia ngebreak dari resisten ya kan. Tentu saja arah selanjutnya adalah ini adalah bullish. Beda cerita kalau dia misalnya break ke bawah ya kan, dia ke bawah itu arah trennya akan menjadi bearish. Begitu ya teman-teman. Itu pembahasan simple untuk apanya ya untuk arah tren ya kan. Dan yang kedua itu teman-teman harus tahu jenis-jenis candle yang cukup powerful ya. Jenis-jenis candle yang cukup powerful itu ada namanya candle engulfing. Kita akan fokus pada satu candle itu terlebih dahulu di video kali ini. Nah, untuk candle engulfing itu jenisnya seperti ini teman-teman. Candle yang cukup besar ya. Candle yang cukup besar dan masif tetapi hanya memiliki sedikit ekor. Dia tidak membentuk ini kayak gini kan. Ini kan bodinya nggak ada nih teman-teman. Nih, ini kan bodinya nggak ada nih. Candle yang ini. Ya kan? Candle yang ini kan bodinya tidak ada. Nah, itu tidak bisa disebut dengan candle engulfing yang baik. Candle engulfing itu harus memiliki body yang cukup baik atau besar dengan shadow atau wick yang
sedikit ataupun kecil. Contohnya begini ya kan nih. Banyak contoh candle engulfing atau candle yang dengan body besar ya. Ini banyak. Tetapi yang teman-teman perhatikan itu candlenya harus berada di resisten atau support ya. Dia di daerah-daerah itu, dia harus ngebreak resisten ataupun support. Misalnya, contoh ya kan, ada beberapa candle yang dia langsung break ke bawah besar ya kan, beberapa candle. Tapi jangan entry-nya di sana teman-teman. Ada cara penggunaannya lagi. Cara entry-nya itu misalnya nih, kalau kita lihat dari sini ya kan, ini kan ada candle cukup masif ya. Ini bisa kita sebut dengan candle engulfing dan seterusnya ke bawah ya kan. Tetapi ada cara untuk kita masuk, tidak semerta-merta misalnya keluar engulfing pertama kita ketinggalan, keluar lagi engulfing langsung masuk ya. Tidak, ada caranya teman-teman. Dia harus ngebreak dari support ataupun resisten. Nah, begitu. Oke, sudah dapat dasarnya ya, trennya sudah oke. Pengenalan dasar untuk candle engulfing itu sendiri sudah oke ya. Saatnya kita lanjut ke penerapan. Nah, penerapannya itu simple teman-teman. Metode ini termasuk metode yang sedikit boring sebenarnya karena tidak banyak hal yang bisa kita ini kan, tidak banyak terlalu banyak hal yang kita gambar-gambar ataupun yang lain dan kebanyakan kita akan menunggu di metode ini. Tetapi jika teman-teman bisa mempelajarinya dan mahir dalam metode ini cukup cukup besar ya untuk probabilitasnya dan itu banyak juga dipakai oleh trader-trader besar di Indonesia ya. Termasuk kita juga menggunakan trading strategi breakout. Untuk strategi breakout itu kita bisa pakai yang pertama pola breakout dari resistance ataupun support dan yang kedua itu bisa kita pakai dari yang namanya chart pattern ya. Contoh yang pertama terlebih dahulu dari pola breakout dasar support resistance aja teman-teman ya. Contohnya untuk breakout support resistance biasa dulu. Contohnya kan seperti ini. Teman-teman kan sudah melihat nih, contoh ini kan tren yang bergerak sedang bearish ya kan? Ya kan dia naik turun ya kan? Nah, cara entry ketika tren yang sedang bearish seperti ini tentu saja kita akan mencari posisi yang sell ya, jangan cari buy, jangan pernah ngelawan arah tren itu sendiri. Nah, ketika sudah melihat ini kan, oke, ini harga sudah turun. Nah, ketika sudah konfirmasi turun seperti ini, teman-teman bisa melihat yang namanya kan di sini dia breakout nih, teman-teman. Kita bisa tandai nih daerah sini ya kan. Dia kan breakout daerah sini nih. Ini kan bisa jadi support terbaik. Nah, ketika dia breakout, misalnya teman-teman ya udah breakout, biarin aja breakout dulu. Teman-teman tandain untuk daerah support atau resisten terdekatnya. Nah, teman-teman tandain kan agak panjangin lagi ke kanan. Kita kan bisa melihat daerah support resistennya nih. Oke. Nah, kita sudah dapat nih area resistennya dan area support berikutnya juga yang bagus. Dan teman-teman bisa sebenarnya langsung entry di area yang resisten ini. Area resisten ini sebenarnya sudah bisa kita jadikan. Cuman untuk konfirmasi lanjutan lebih baik itu teman-teman tunggu dia breakout. Nah, di sini kan ada resisten lagi nih. Ada support yang di break lagi. Nah, ketika keluar engulfing, teman-teman tunggu di daerah pantulannya sedikit. Nah, untuk stop loss itu di atas sedikit 1:2 ataupun stop loss paling jauh itu teman-teman bisa pakai resisten terkuat dari breakout sebelumnya. Contoh di sini kan di mana nih daerah support ataupun resisten yang oke. Nah, teman-teman dapat di bawah misalnya di sini. Ya kan? Ini kan banyak nih penyentuhan dari candle-candle sebelumnya ya kan nih area ini. Nah, teman-teman bisa jadiin itu untuk daerah TP teman-teman ataupun nanti teman-teman bisa pakai yang namanya Fibonacci extension. Itu kita akan bahas di video berikutnya. Yang pertama seperti itu dulu. Bisa teman-teman tandai untuk daerah support yang sering tersentuh oleh harga. Nah, kita kan udah dapat nih daerahnya. Kita bisa jadikan itu daerah untuk kita entry ya, 1:2 ataupun selebihnya, ya kan? Sudah dapat. Nah, begitu cara untuk trading breakout pada
breakout resistance ataupun support. Nah, selanjutnya itu kita bisa pakai di chart pattern. Kita gabungin ya, misalnya pakai chart pattern, kita cari nih. Nah, di sini kan bisa langsung kita lihat ada sebuah chart pattern yang terjadi. Teman-teman gunakan trendline seperti video kita sebelumnya, kita udah ajarin penggunaan trendline ya kan. Ini ada trendline yang bisa terbentuk nih. Nah, ini kan jadi yang namanya chart pattern ya kan. Ketika chart pattern ini kan teman-teman kalau nggak tahu, teman-teman bisa searching langsung chart pattern seperti apa. Nah, penggunaannya ketika sudah breakout kan, sudah breakout nih teman-teman dari yang trendline di bawahnya, yang candle ini nih, ya kan, dia kan udah breakout nih. Nih. Nah, udah breakout. Ketika breakout terjadi, teman-teman bisa langsung masuk sebenarnya. Tunggu di daerah support terdekatnya dekat breakout. Taruh untuk SL di atas resistennya. Nah, seperti tadi kita kalau pakai tamak, kita pakai resisten yang tadi juga, itu kan ada di sini. Nah, itu 1:2 lebih. Itu sudah oke banget. Nah, untuk cara ininya sebenarnya ada lagi cara agar kita bisa profit maksimal lagi teman-teman. Teman-teman bisa gunakan yang namanya BE atau break even. Itu last entry terakhir, teman-teman gunakan SL-nya itu di area entry kita sendiri. Itu akan lebih banyak kita bisa dapat profit. Tetapi dengan syarat kita sudah secure beberapa posisi untuk amanin profit kita dulu ya. Dan last entry-nya itu bisa kita running sampai berapapun daerah support atau resistance terdekatnya. Begitu. Begitu cara sederhana untuk trading breakout dan simple ya kan, tidak perlu menggambar yang aneh-aneh, cukup teman-teman tandai pakai trendline ataupun tandain daerah atau zona dari support resistance, cari breakout dengan candle engulfing entry. Begitu cara simpelnya teman-teman. Itu saja untuk materi di video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan terima kasih.